Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang objek dan subjek penelitian yang nanti akan bermuara kepada teknik sampling ya. Jadi apakah itu teknik sampling? Nanti akan kita bahas bersama-sama ya, karena teknik sampling ini sangat penting sekali dalam sebuah riset dan akan menentukan valid atau tidaknya nanti data yang diperoleh oleh teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, pada setiap penelitian pasti terdapat ada dua hal, yakni objek dan subjek penelitian. Nah, nanti kita lihat pada judul teman-teman ya, di manakah objek dan di manakah subjek penelitiannya. Nah, sebelumnya kita mesti mengetahui apa sih yang dimaksud dengan objek penelitian. Nah, ini ya, sebuah penelitian itu pasti terdiri dari dua hal, yaitu ada subjek penelitian, ada objek penelitian. Nah, sesungguhnya apa itu objek penelitian? Nah, objek penelitian adalah bagian penting dari penelitian yang merujuk pada segala sesuatu yang ingin dipelajari, dianalisis, atau dipecahkan oleh peneliti. Atau gampangnya, objek penelitian itu adalah isu ya. Jadi isu apa yang mau teman-teman pecahkan melalui sebuah penelitian. Nah, objek penelitian ini pasti tercermin pada sebuah judul penelitian. Nah, adik-adik sekalian, objek penelitian ini bentuknya ada beberapa macam. Ya, jadi ada 4 macam setidaknya. Yang pertama adalah bentuknya bisa fenomena. Jadi misalkan ada judul-judul yang teman-teman ingin membahas atau memecahkan masalah yang itu berangkat dari fenomena tertentu. Gitu ya. Nah, contohnya ini nih. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini ya, ini adalah sebuah objek penelitian yang bentuknya fenomena. Contohnya adalah pada judul penelitian ini, fenomena nikah dini di kalangan santri pondok pesantren, analisis hukum Islam dan sosial budaya. Misalkan judulnya seperti ini. Nah, manakah objek penelitiannya? Nah, objek penelitiannya adalah isu yang mau kita bahas, yakni apa? Fenomena nikah dini. Ini namanya objek penelitian adik-adik. Nah, yang kedua, selain fenomena, bentuk objek penelitian ini bisa perilaku seseorang, ya. Perilaku seseorang. Anda mau melihat, misalkan mau meneliti bagaimana tingkat ketaatan hukum sebuah masyarakat gitu ya. Karena ini kan mungkin mahasiswa ada yang HES, ada yang HKI. Misalnya kalau yang HES ya contohnya adalah ketaatan hukum terhadap pembayaran zakat di masyarakat tertentu. Misalkan itu kan perilaku. Atau kalau yang HKI misalkan yang berbasis hukum keluarga contohnya seperti ini judulnya. Pengaruh perilaku taat hukum perkawinan terhadap ketahanan keluarga pada masyarakat di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Nah, ini kan kita yang mau kita jadikan isu adalah isunya adalah perilaku taat hukum ini. Maka ini adalah objek perkawinan. Objek penelitiannya ya, yaitu taat hukum perkawinan ini. Nah, ini adalah contoh yang perilaku. Nah, kemudian ada yang ketiga ini, objek penelitian itu adalah proses ya. Contohnya ini, pada judul ini, yakni proses mediasi perkara perceraian secara online di Pengadilan Agama Indonesia dalam perspektif maqasid syariah. Nah, ini kita mau meneliti tentang bagaimana proses perkara perceraian, proses mediasinya seperti apa. Jadi yang menjadi titik beratnya adalah isu proses mediasi perkara perceraian ini. Nah, ini menjadi objek penelitiannya, ya. Ini ada keterangan nih dalam slide. Nah, ini ya objeknya adalah proses penyelesaian hukum ya. Ini adik-adik sekalian. Nah, kemudian yang keempat ada yang bentuknya data lain. Biasanya data lain ini adalah digunakan untuk penelitian yang dia sifatnya adalah library riset ya atau studi dokumen begitu. Nah, data lainnya seperti pada judul ini, analisis komparatif konsep nusus dalam kitab klasik dan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Nah, ini kira-kira yang menjadi isu apa?
Yang menjadi isu kitab klasiknya atau nususnya. Ini kan yang menjadi isu sesungguhnya konsep nusus ya. Kita pengen tahu bagaimana konsep nusus itu di kitab klasik dan bagaimana konsep nusus itu di kompilasi hukum Islam. Kemudian nanti dibandingkan gitu. Karena ini studi komparatif gitu ya. Jadi ini adalah isu yang akan diangkat. Nah, ini adalah objek penelitian ya. Sekali lagi bahwasanya objek penelitian ini adalah isu ya, isu yang mau diangkat dalam sebuah riset. Nah, yang kedua ada dalam sebuah penelitian itu juga pasti ada yang namanya subjek penelitian. Nah, ini ya, ada subjek penelitian. Jadi, adik-adik sekalian, peneliti Anda sebagai periset itu tidak bisa disebut dengan subjek penelitian. Tetapi subjek dalam sebuah penelitian itu siapa? Ternyata ini. Nah, subjek penelitian adalah pihak yang memberikan data. Itu disebut dengan subjek penelitian. Jadi, pihak yang memberikan data dalam sebuah penelitian disebut dengan subjek penelitian. Nah, subjek penelitian biasanya merujuk pada pihak yang menjadi sumber data penelitian. Biasanya manusia, individu, ya, eh, atau kalau dia bisa perorangan atau individu, sumber data itu berasal. Yang kedua bisa bentuknya kelompok. Yang ketiga benda atau data lainnya, adik-adik. Nah, ini kita sebut data lainnya begini saja ya. Nah, jadi yang pertama, subjek penelitian itu bentuknya bisa orang atau individu, bisa kelompok, bisa data lainnya. Sekali lagi, subjek penelitian ini adalah pihak yang dapat memberikan data kepada kita. Kalau objek penelitian itu adalah isunya, maka subjek penelitian adalah pihak yang dapat memberikan data. Nah, contoh pada penelitian yang bentuknya individu ya, subjek penelitiannya bentuknya individu. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan pada judul penelitian ini, pemikiran Abdullah Said tentang kontekstuali hukum Islam dalam masyarakat modern. Nah, ini ada judul riset ya, judulnya pemikiran Abdullah Said tentang kontekstuali hukum Islam. Pada judul ini, isu yang mau diangkat adalah kontekstuali hukum Islam dalam masyarakat modern. Nah, sementara subjek penelitiannya siapa? Ya, yaitu Abdullah Said. Nah, ini adalah yang bentuknya dia individu, hanya pemikiran satu orang saja. Jadi kalau misalkan nih teman-teman mau meneliti pandangan dekan Fakultas Syariah, misalkan terhadap kontekstuali hukum ekonomi syariah, misalkan begitu. Karena kebetulan Pak Dekan kan dia home base-nya hukum ekonomi syariah ya. Jadi misalkan Anda mau meneliti bagaimana sih pemikiran Pak Dekan itu terhadap kontekstuali hukum ekonomi syariah. Ini kan satu orang dekan kita ya. Nah, itu bisa. Jadi bentuk subjek penelitian satu orang. Anda mendapatkan informasi itu dari Pak Dekan gitu kan. Nah, itu eh, namanya subjek, Pak Dekan itu sebagai subjek penelitian. Atau Anda meneliti pemikiran seseorang, misalkan pemikiran Quraisy Shihab gitu ya, atau pemikiran Ade Warman Karim misalkan. Nah, itu bisa ya, hanya satu orang. Atau seperti penelitian kakak tingkat yang apa namanya pemikiran tokoh yang tokohnya masih bisa ditemui kayak gitu ya. Nah, itu satu orang. Nah, maka itu bisa disebut sebagai subjek penelitian yang bentuknya adalah individu. Nah, yang kedua, subjek penelitian itu bisa bentuknya kelompok ya. Ini nih contoh judulnya. Fenomena nikah dini di kalangan santri pondok pesantren, analisis hukum Islam dan sosial budaya, sama kayak judul yang tadi di atas adik-adik. Nah, ini objek penelitiannya apa? Objek penelitiannya adalah fenomena nikah dini. Ya, ini adalah objek. Sedangkan subjek penelitiannya apa? Subjek penelitian adalah dari mana sih Anda bakal dapat info tentang fenomena nikah dini ini, ya. Nah, ini kan dari judul sudah nampak siapa subjeknya. Subjeknya adalah santri pondok
pesantren. Nah, ini subjek penelitiannya bentuknya kelompok karena kan disebutnya santri di sebuah lembaga, di sebuah pondok pesantren jumlahnya banyak, nah itu kelompok. Atau misalkan teman-teman mau melakukan penelitian pandangan ulama Kota Palembang terhadap sesuatu. Ya, jadi kan itu kan ulama artinya banyak ya, ada beberapa orang lebih dari satu orang begitu. Nah, itu bisa disebut dengan subjek penelitian. Atau seperti penelitian yang lain, misalkan Anda mau meneliti tentang em, pandangan masyarakat terhadap suatu transaksi ekonomi begitu ya. Nah, itu bisa jadi pandangan masyarakat, masyarakat itu bentuknya kelompok. Nah, itu adalah subjek penelitiannya. Intinya di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan subjek penelitiannya. Nah, yang terakhir adalah data lainnya. Data lainnya ini adalah yang dimaksud adalah data yang sifatnya dokumen ya. Biasanya digunakan pada penelitian yang sifatnya kepustakaan gitu. Nah, ini contohnya. Analisis komparatif konsep nusus dalam kitab klasik dan kompilasi hukum Islam. Nah, ini objek penelitiannya adalah isunya adalah konsep nusus. Ya, sumber datanya mana? Sumber datanya adalah kitab klasik dan kompilasi hukum Islam. Dan ini namanya subjek penelitian adik-adik sekalian. Itu ya. Nah, pada penelitian lapangan, jika penelitian pustaka kita tidak terlalu eh, secara khusus jarang disebut subjek penelitiannya apa gitu ya. Karena biasanya kalau pada penelitian pustaka eh, peneliti akan menyebutkan subjek penelitian itu pada bagian data primer ya, sebagai data utama dia menemukan di mana gitu datanya, sumber datanya tuh dari buku apa, dari dokumen apa gitu biasanya udah disebutkan di data primer. Nah, tetapi pada penelitian lapangan ya yang bersentuhan langsung dengan sumber ya entah itu bentuknya, entah itu kuantitatif, entah itu kualitatif ya pada khususnya pada penelitian lapangan, maka diharuskan ada teknik tertentu dalam memilih subjek penelitian ini. Begitu. Nah, memahami subjek penelitian pada penelitian tertentu, kita membutuhkan sebelum menentukan subjeknya, kita mesti tahu dulu subjek penelitian kita itu asalnya dari mana gitu ya. Apakah dia itu bagian dari masyarakat yang besar atau kita bisa tembak langsung ke satu individu atau beberapa orang begitu. Nah, biasanya pada penelitian yang melibatkan skala narasumber banyak, itu kita membutuhkan informasi mengenai populasi ya. Eh, Walaupun biasanya bahasa populasi sampel itu biasanya digunakan pada penelitian kuantitatif adik-adik sekalian. Nah, eh, tapi ya ada juga penelitian yang tidak membutuhkan populasi. Jadi tidak semua penelitian itu butuh populasi ya sesungguhnya ya. Jadi ada penelitian yang memang membutuhkan populasi, ada yang langsung menyebutkan sampelnya saja dengan istilah subjek penelitian begitu. Nah, pada penelitian kuantitatif biasanya itu dibutuhkan populasi atau pada penelitian kualitatif yang dia melibatkan masyarakat, misalkan Anda punya judul pandangan masyarakat misalkan atau pandangan ulama misalkan itu kan bentuknya kan komunitas ya, bentuknya tuh kelompok gitu ya. Maka biasanya dibutuhkan tuh keterangan mengenai populasi. Nah, pada kondisi seperti itu kita harus paham dulu populasi itu apa gitu. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi kalau Anda meneliti sebuah kelompok, ini nggak berlaku ya kalau kalau penelitiannya subjek penelitiannya individu ini tidak berlaku adik-adik. Tapi kalau ini bentuknya kelompok, misalkan teman-teman mau meneliti yang subjek penelitiannya itu adalah ulama atau subjek penelitiannya itu adalah komunitas tertentu gitu atau masyarakat gitu ya. Maka kita mesti paham dulu nih populasinya. Ya, jadi populasi itu seperti kumpulan begitu adik-adik yang berisi katakanlah masyarakat gitu ya di desa tertentu itu namanya populasi tuh. Nah,
Kemudian berapa tuh jumlah masyarakatnya? Ada misalkan dalam satu desa masyarakatnya anggaplah misalkan 500 orang gitu ya. Berarti itu populasi tuh. Begitu. Jadi dia ada karakter tertentu dan memiliki kuantitas. Jadi harus ada jumlahnya secara jelas itu namanya populasi. Nah, nanti populasi ini kan biasanya jumlahnya banyak ya. Jadi pada sebuah riset kadang populasi itu nggak mungkin orang mau meneliti sampai ratusan atau ribuan. Ya kalau penelitiannya hanya satu komunitas yang jumlahnya puluhan, mungkin bisa lah itu dilakukannya diwawancari satu persatu gitu ya. Walaupun memakan waktu yang panjang. Tapi bagaimana kalau skala penelitiannya subjeknya itu besar? Misalkan penelitian di satu provinsi, penelitian di satu kota, atau bahkan di satu negara gitu yang butuh lokus penelitiannya gitu kan. Tentu itu kan tidak mungkin ya dilakukan gitu. Jadi memang ada riset-riset yang kalau populasinya yang diwawancarai itu nggak mungkin terlalu eh, makan waktu banyak atau memang dia tidak bisa gitu diriset kalau bentuknya populasi gitu kan. Misalkan kalau orang kesehatan misalkan mau meneliti tentang eh, pengaruh warna darah terhadap kesehatan gitu kan misalkan. Terus dia ngambil populasi, ya populasi itu kan keseluruhan gitu kan nggak mungkin ngambil darah manusia seluruhnya itu kan nggak mungkin akan berakibat kepada kematian maka harus diambil sampel. Nah, jadi pada setiap populasi itu kemudian diambil sampelnya. Nah, apa sampel itu? Sampel itu adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan prosedur tertentu. Prosedur ini adik-adik nanti akan kita sebut dengan teknik sampling, ya. Nah, setelah sampel itu diambil dari sebuah populasi, anggap saja ini adalah populasi, ada 100, ada 500 orang misalkan. Mau wawancara 500 orang kan terlalu sulit, maka kita ambil sampelnya. Diambil sebagian saja. Anggap aja 500, kita ambil sebagian kecil untuk mewakili yang 500 ini. Ya, jadi diambil katakanlah 50 orang untuk mewakili 500 orang yang ada. Nanti hasil risetnya, ya, jawaban-jawaban dari 50 orang ini, kemudian kita proses dalam riset, hasilnya itu kita kenakan pada populasi, gitu. Jadi kalau sampel ini menjawab, anggap aja contohnya misalkan eh, pengaruh ketaatan hukum keluarga terhadap ketahanan keluarga, misalkan gitu ya. 50 orang ini menjawab iya berpengaruh gitu, ya. Nah, itu maka kita anggap bahwa 500 orang lainnya, 450 yang lainnya itu menjawab dengan jawaban yang sama gitu. Itu ya, padahal kan diwawancara hanya 50, 450 orangnya nggak diwawancarain gitu. Yang diwawancarain hanya 50 orang saja. Tapi kemudian kita berlakukan hasil riset itu, kita anggap hasil riset itu mewakili 450 populasi lainnya. Kayak gitu. Itu namanya sampel adik-adik. Nah ini ya, pengambilan sampel, nah dari catatan nih, pengambilan sampel dilakukan ketika populasinya terlalu besar sehingga tidak mungkin diteliti semuanya gitu. Efisiensi dari segi biaya, efisiensi dari segi waktu. Periset, adik-adik sekalian, periset harus betul-betul memperhitungkan biaya dan waktu ya. Terutama kalau seperti teman-teman mahasiswa kan dia menyusun skripsi, tesis itu kan berbenturan dengan biaya ya karena risetnya bukan eh, riset yang dibiayain gitu ya, yang mendapatkan sponsorship atau scholarship gitu ya, atau dia juga harus mempertimbangkan segi waktu. Misalkan kayak skripsi, Anda kan ada jatah satu semester tuh untuk mengerjakan skripsi 6 bulan gitu, belum lagi dipotong dengan urusan administrasi lainnya gitu kan. Jangan-jangan skripsi ini sebetulnya nggak nyampe ke 6 bulan gitu. Nah itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai terjadi perpanjangan waktu gitu hanya karena rumitnya populasi yang terlalu besar tadi kayak gitu ya. Nah kemudian yang keempat bisa jadi pengambilan sampel itu diberlakukan karena SDM perisetnya terbatas. Misal kamu meneliti lokusnya adalah Indonesia gitu ya, seluruh Indonesia gitu, pengadilan agama di seluruh Indonesia misalkan. Nah, tapi kamu cuma punya tim riset itu hanya 5 orang gitu kan, nggak mungkin 5 orang ini akan meneliti dari Sabang sampai Merauke setiap pengadilan agama didatengin itu kan tidak mungkin ya, sehingga
jumlah SDM periset yang terbatas ini kemudian juga menjadi pertimbangan untuk kemudian diambil sampel dari Sabang sampai Merauke, diambil beberapa titik saja gitu sebagai perwakilan dari seluruh Indonesia kayak gitu untuk dijadikan subjek penelitian. Nah, yang terakhir, penelitian tidak mungkin menggunakan populasi. Ya, contohnya seperti yang saya bilang tadi. Misalkan pada dunia kesehatan ya, Anda mau ngambil sampelnya, populasinya adalah seluruh darah dari satu objek, dari satu manusia gitu ya. Itu kan tidak mungkin, maka kita harus ngambil sampel. Ya, ngambil sampel kita butuh hanya beberapa tetes darah aja sebagai sampel. Karena kalau diambil populasinya bisa terjadi kematian gitu, hanya gara-gara riset. Itu kan something yang impossible ya adik-adik ya. Gitu ya. Jadi memang impossible untuk dilakukan riset pada populasi gitu ya. Maka diambil sampel gitu. Nah, dalam menarik sampel dari sebuah populasi itu ternyata ada tekniknya atau yang kerap disebut dengan teknik sampling. Ada berapa nih teknik sampling? Secara garis besar, teknik sampling terbagi menjadi dua. Ada probabilitas sampling atau probability sampling atau sampel acak ya. Sederhananya disebut dengan sampel acak gitu. Biasanya ini sering digunakan pada penelitian yang berbasis kuantitatif. Adik-adik, apa sih sampel acak? Sampel acak itu setiap anggota populasinya punya peluang yang sama untuk terpilih. Jadi misalkan kalau acak itu anggap aja si A mau meneliti, contoh nih ya si A mau meneliti mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang gitu ya. Kemudian Anda siapa aja deh pokoknya yang dia termasuk mahasiswa yang saya temui hari itu akan saya jadikan narasumber gitu ya. Pokoknya hari ini siapa saya ke kampus, saya nemuin ketemu sama siapa aja itu deh saya ambil jadi narasumber misalnya kayak gitu. Karena Anda nggak punya kriteria khusus gitu untuk dijadiin narasumber. Nah, itu namanya sampel acak tuh. Itu namanya sampel acak. Nah, ini biasanya digunakan pada penelitian yang berbasis kuantitatif yang tidak membutuhkan kriteria khusus begitu untuk jadi narasumber pada riset Anda. Gitu. Nah, ini probabilitas sampel ini dia terbagi menjadi empat. Apa saja? Yang pertama, simple random sampling atau sampel acak sederhana. Apa sampel acak sederhana? Sampel acak sederhana itu adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi punya peluang yang sama untuk terpilih. Proses pemilihannya bisa dilakukan melalui pengundian. Anggap aja nih si A mau meneliti di suatu tempat atau misalkan mau meneliti generasi Z di UIN Raden Fatah Palembang gitu kan. Ya kan semua mahasiswa masuk dalam generasi Z ya. Wina dan Fata punya berapa ribu tuh mahasiswa. Anggap aja misalkan nih mahasiswa Wina dan Fata ada 10.000 gitu mahasiswanya. Nah, 10.000 mahasiswa itu adalah populasi. Nah, kemudian Anda lakukan pengundian karena Anda butuhnya misalkan 100 mahasiswa saja gitu. Atau 1.000 mahasiswa saja untuk mengisi kuesioner Anda gitu. Itu kemudian Anda acak aja gitu. Yang penting jumlahnya mencapai target ya mencapai 1.000 mahasiswa. Bisa dalam bentuknya undian. Undian itu 1.000 orang Anda acak, nanti kemudian apa datanya Anda ngambil di fakultas ini 100, fakultas ini 100, fakultas ini 100 kayak gitu. Kemudian disebar tuh kuesionernya gitu. Nah, itu namanya sampel acak gitu ya. Kelebihannya adalah dia mudah untuk dilakukan, terutama apabila Anda punya daftar gitu ya, punya daftar populasinya secara lengkap gitu. Anda bisa tahu tuh di fakultas mana jumlah mahasiswanya berapa, fakultas mana jumlah mahasiswanya berapa, kemudian Anda ngambil sampelnya acak gitu, berapa gitu yang dimau. Tapi kelemahan metode ini adalah populasi yang sangat besar dan tersebar secara geografis itu biasanya mempersulit pengambilan sampel ya. Kalau kayak satu Win Raden Fatah kan mudah ya karena dia berada di lokasi yang sama gitu di Win Raden Fatah. Tapi kalau kalau Anda penelitian di suatu tempat tertentu yang secara geografis itu terpecah-pecah, terpisah-pisah, nah itu agak sulit untuk dilakukan menggunakan simple random sampling ini. Nah, kemudian yang kedua, adalah systematic sampling atau sampel
sistematis gitu ya. Apa sampel sistematis ini adalah teknik pengambilan sampel yang menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan interval tertentu dari daftar populasi yang telah diurutkan sebelumnya. Nah, contoh judul yang cocok dengan sistem ini adalah jika memiliki populasi yang terdaftar dan homogen gitu. Jadi memang Anda punya daftar populasinya, punya daftar nama, punya daftar nomor perkara kalau itu bentuknya ini ya. Atau dia memiliki daftar unit kerjanya secara jelas. Kemudian Anda punya subjek itu homogen. Ya, homogen misalkan kamu meneliti ulama ya, ulama di Kota Palembang itu kan homogen, yang mau diteliti ya ulama gitu kan. Bukan bukan heterogen gitu. Anda punya subjeknya nggak heterogen. Nah, kalau heterogen Anda sulit gitu. Di judul itu terteranya heterogen misalkan. Nah, itu sulit. Tapi kalau di homogen yaitu satu jenis kayak gitu ya, satu jenis gitu subjeknya itu mudah. Misalkan nih contoh lainnya adalah Anda mau meneliti generasi Z eh, yang dia statusnya mahasiswa di Wina dan Fata itu homogen. Tapi kalau Anda penelitiannya adalah Civitas Akademika Wina dan Fata itu sulit karena isinya heterogen. Wina dan Fata itu Civitas Akademikanya terdiri dari ada dosen, ada tenaga pendidik, ada mahasiswa kayak gitu kan itu macam-macam itu heterogen namanya. Ya kalau homogen itu Anda misalkan nelitinya mahasiswanya aja, apa neliti dosennya aja, apa neliti tendiknya aja kayak gitu. Itu namanya homogen. Nah, yang kedua menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, ini ya yang tadi saya bilang ya. Jadi memang dia sering digunakan untuk penelitian kuantitatif. Dan yang terakhir, tujuan penelitian adalah mengukur tingkat hubungan atau pengaruh, ya, bukan eksplorasi mendalam. Ini ya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan apa kalau mau pakai sistematik sampling ini? Anda menentukan interval. Misalkan Anda populasi 1000 punya populasi 1000 orang. Anda ingin ambil 100 sampel. Nah, 1000 dibagi 100 berapa? 10. Maka intervalnya adalah 10. Nah, setelah itu satu nama dipilih secara acak sebagai titik awal. Setiap nama ke-10 berikutnya dimasukkan ke sampel. Jadi, sudah 100 dari 1000, Anda hitung 100 orang, 100 orang, 100 orang, 100 orang, 100 orang, kayak gitu ya. Kemudian dihitung per 10, tiap hitungan ke-10, berarti yang di nomor 10 itu, urutan ke-10 adalah narasumber. Nanti hitung lagi tuh 10, yang ke-10 adalah narasumber. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Nah, contoh dari judul yang menggunakan sistem ini adalah kayak gini, hubungan tingkat pemahaman calon pengantin terhadap efektivitas program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kota Palembang. Populasinya adalah calon pengantin yang mengikuti BINWIN atau bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah di KUA selama 1 tahun. Peneliti dapat mengambil setiap peserta kelima. Terserah Anda mau ngambilnya peserta kelima, apakah peserta ke-10, tapi harus sama tiap hitungan kalau ngambilnya 5 ya berarti tiap hitungan kelima, kalau ngambilnya 10 ya berarti tiap hitungan ke-10 dari daftar hadir itu dijadikan sampel gitu. Nah, kelebihan dari metode ini apa? Sederhana aja dan efisien gitu waktu kan kita ngitung daftar aja. Ya, tapi cara ini nggak bisa dilakukan pada sesuatu yang kamu tidak memiliki daftar dari populasinya, ya. Nggak bisa kita menghitung interval kalau nggak punya ininya. Yang ketiga adalah cluster sampling. Adik-adik, cluster sampling itu apa? Cluster sampling itu adalah dilakukan dengan membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut klaster, di mana masing-masing klaster seharusnya mempresentasikan keseluruhan populasi. Contohnya nih, dalam sebuah kota yang terdiri dari 10 kecamatan. Kemudian, 3 kecamatan dapat dipilih secara acak, dan semua warga di 3 kecamatan tersebut dijadikan responden penelitian. Jadi, Anda tuh neliti, neliti 10 kecamatan gitu ya, misalkan. Nah, kemudian Anda ngambil sampelnya 3 saja, 3 kecamatan. Nah, diambil aja gitu secara acak. Nah, kemudian seluruh warga di 3 kecamatan itu dijadikan responden penelitian, itu klaster. Satu kecamatan, satu klaster. Gitu. Jadi Anda punya 3 klaster kecamatan gitu untuk penelitian. Nah, itu ya, metode ini kelebihannya sangat efisien jika populasi tersebar luas secara geografis gitu ya. Nah, ini lawannya dari sampel sederhana tadi ada yang pertama, kalau tersebar secara geografis bagusnya pakai yang klaster.
Nah, kekurangannya adalah akurasi datanya bisa menurun jika klaster-klaster tersebut tidak bersifat homogen, karena hasilnya mungkin tidak sepenuhnya akan mewakili populasi secara menyeluruh. Nah, itu kekurangannya. Contoh judulnya apa? Nih, pemahaman fikih munakahat terhadap sikap calon pengantin dalam menghadapi konflik rumah tangga, misalkan gitu ya. Nah, ini contohnya. Dia nelitinya nanti di di beberapa kecamatan gitu, misalkan kemudian dijadikan sampel. Nah, yang keempat adalah stratified sampling atau sampel bertingkat. Apa sampel bertingkat? Sampel bertingkat itu adalah teknik pengambilan sampel yang membagi populasi ke dalam subkelompok yang disebut strata berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau jurusan studi. Misalnya, dalam populasi mahasiswa, peserta dapat dikelompokkan berdasarkan jurusan. Lalu dari tiap jurusan diambil sejumlah sampel secara acak. Nah, itu ya contohnya. Kelebihannya sangat efektif untuk memastikan bahwa variasi dalam populasi tercakup dalam sampel. Kekurangannya adalah memerlukan data rinci. Contohnya apa? Nih, kepatuhan pegawai bank syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan tingkat jabatan di Kota Palembang. Jadi misalkan di Kota Palembang ini bank syariahnya ada 5 kantor cabang gitu ya. Nah, setiap cabang itu diambil untuk setiap tingkatan jabatannya. Jadi 5 cabang ini nanti akan diambil manajernya, berarti manajernya ada 5, staf pembiayaannya ada 5, gitu, tellernya ada 5, CS-nya ada 5, itu stratified sampling. Kita mau lihat itu gimana kepatuhan pegawai bank, mulai dari manajer sampai ke CS-nya, ya, berdasarkan tingkat jabatan mana nih yang paling paham dan yang dianggap kurang paham terhadap prinsip syariah di antara yang kelima subjek penelitian itu, kayak gitu ya. Itu ada. Nah, kemudian itu tadi adalah probabilitas sampling atau sampel acak yang biasanya diterapkan pada penelitian kuantitatif. Ada juga kemudian teknik sampling untuk penelitian yang sering digunakan pada penelitian yang berbasis kualitatif ya, namanya non-probabilitas sampel atau sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kalau tadi kan acak ya, acak mah siapa aja gitu ya. Yang penting dia ada dalam kelompok riset kita gitu ya, kelompok yang menjadi subjek riset kita gitu, acak siapa aja bisa kita ambil. Tapi kalau non probabilitas sampel ini tidak, dia kita sebagai periset itu menentukan kriteria tertentu untuk subjek penelitian kita. Kita mau yang seperti apa itu kita sebagai peneliti itu yang menentukan karakternya. Nah, dalam probabilitas sampel ini dia juga punya empat jenis. Apa? Yang pertama ada namanya haphazard atau convenience sample. Ini sampel yang paling nyaman ya untuk diambil begitu. Kenapa kok dibilang sampel kenyamanan ya? Kalau di sini kan disebutnya sampel kenyamanan atau sampel yang paling nyaman gitu untuk diambil. Karena sampel ini diambil dari anggota populasi yang mudah dijangkau oleh peneliti. Nah, ini yang harusnya sering nih, yang biasanya sering dipakai oleh mahasiswa gitu ya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang luar kota gitu, yang dia kemudian ngambil judul riset di kampungnya, sekalian pulang kampung, sekalian dia melakukan riset ke tetangga-tetangganya gitu ya. Nah, ternyata ada itu teknik samplingnya secara ilmiah itu ada namanya. Itu adalah convenience sampling ini adik-adik. Populasinya mudah dijangkau tuh oleh peneliti. Kelebihannya apa? Ya mudah dan cepat. Kekurangannya adalah terkadang dia tidak representatif tuh rawan bias. Kenapa kok rawan bias? Karena mungkin ya riset ini kan dia meriset tetangganya sendiri gitu ya karena mudah dijangkau atau orang-orang yang di sekitarnya yang dia kenal gitu sehingga data itu kemudian banyak data-data itu yang ditoleransi gitu oleh periset atau justru sebaliknya si narasumber subjek penelitiannya itu memberikan keterangan itu yang bias gitu yang
apa ya, ngasih jawaban itu jawaban-jawaban yang aman aja, bukan jawaban-jawaban yang sebenarnya gitu. Karena ada rasa tidak enak atau apa gitu ya. Kalau mau disampaikan secara gamblang gitu. Karena yaitu tadi perisetnya adalah orang di sekitar subjek penelitian sendiri gitu. Itu kekurangannya. Nih contohnya adalah pemahaman masyarakat tentang kewajiban nafkah istri dalam rumah tangga. Studi kasus pada ilmu rumah tangga di Kelurahan Talang Betutu, Palembang. Nah, ini siapa nih yang bakal diwawancarai? Yaitu pewawancara bisa mewawancari ibu rumah tangga yang mudah dijangkau di lingkungan sekitar tempat tinggal atau wilayah peneliti. Itu ya yang biasa diambil oleh mahasiswa nih biasanya mau pulang kampung. Dia studi kampungnya sendiri, yang diwawancara adalah tetangga-tetangganya yang mudah dijangkau oleh dia. Itu ada adik-adik secara ilmiah namanya ini ya haphazard atau convenience sampling ini. Nah, kemudian yang kedua ada snowball sampling ya. Snowball itu bola salju. Anda kalau tahu bola salju yang cuma sekepal, makin dia menggelinding ke bawah, lama-lama bola salju yang sekepal itu bisa menjadi besar banget ya. Itu namanya snowball sampling adik-adik. Nah, ini ya, snowball sampel itu sampel awal dipilih dulu, lalu responden tersebut diminta merekomendasikan orang lain yang relevan untuk dijadikan sampel. Jadi bisa jadi sampelnya itu awalnya cuma satu orang, tapi nanti bertambah, bertambah, bertambah dari satu orang bisa jadi banyak gitu. Sampelnya itu bisa jadi 10 orang, bahkan lebih gitu ya. Nah, tapi snowball sampling ini biasanya digunakan pada judul-judul penelitian yang bentuknya kayak gini nih. Yang pertama, dia populasinya tidak terorganisasi secara formal atau sulit dijangkau, adik-adik. Yang kedua, dia diperlukan informan awal atau key informant ya. Jadi untuk menemukan partisipan lain. Ke, biasanya dia bersifatnya kualitatif, fokusnya pengalaman praktik atau pandangan hukum. Hmm. Oke, nah kemudian jadi ini ya contohnya ya. Eh, yang keempat biasanya dia melibatkan isu-isu yang sensitif, isu-isu yang pribadi atau berbasis jaringan sosial tertentu. Jadi kalau misalkan teman-teman meneliti isu-isu yang sensitif, yang nggak bisa gitu langsung ke subjeknya pada satu subjek kemudian dapat semua data. Nah, biasanya dia menggunakan snowball sampling gitu ya. Misalkan pada isu apa ya, misalkan yang sensitif itu misalkan upah ketenaga kerjaan atau ini perlindungan hukum terhadap tenaga kerja misalkan gitu ya atau Anda melakukan riset pada upah upah perusahaan yang tertahan gitu ya itu kan nggak mungkin tuh sulit tuh kalau misalkan tiba-tiba berharap dapat satu data utuh gitu ya maka dia berangkat dulu dari satu orang misalkan dari karyawan tuh yang upahnya ditahan kemudian dari karyawan itu nanti akan merembet kemana-kemana sampai nanti bisa ke bagian perusahaan gitu ya itu namanya snowball. Nah, ini kelebihannya adalah dia efektif untuk populasi tersembunyi atau sulit diakses. Kekurangannya dia tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang luas. Kenapa ya? Karena dia bergantung pada isu tertentu aja gitu ya. Nah, ini nih contohnya, implementasi pendekatan restoratif justice terhadap pengguna narkoba dalam perspektif hukum Islam. Nah, ini isu sensitif ya adik-adik ya. Jadi pengguna narkoba gitu. Jadi peneliti dapat memulai dari satu penyidik BNN. Jadi misalkan berangkat cari datanya itu tentang untuk ngantongin pengguna narkoba ini kita taunya dari mana? Dari penyidik BNN gitu ya, dari pengacara misalkan kayak gitu. Kemudian dari situ diarahkan ke pengguna atau ke keluarga pengguna yang pernah menjalani proses hukum. Nanti bisa jadi dari situ akan merembet ke narasumber yang lain gitu. Kalau jika memang data yang dibutuhkan itu belum lengkap seperti itu. Itu namanya snowball sampling. Yang ketiga ada kuota sampling namanya sampling kuota. Apa sih sampling kuota ini? Sampling kuota adalah peneliti menentukan jumlah sampel dari setiap subkelompok kuota sesuai proporsi tertentu lalu memilih anggota secara non-acak.
Judul yang cocok untuk teknik sampling seperti ini adalah satu, tujuan peneliti ingin membandingkan antara kelompok tertentu. Misalkan Anda melakukan perbandingan antara satu daerah dengan daerah lain. Misalkan tingkat toleransi beragama di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, misalkan seperti itu ya. Studi komparatif moderasi beragama di Indonesia. Nah, misalkan seperti itu judulnya. Itu kan ada dua wilayah ya. Yang kedua, peneliti sudah mengetahui kategori populasi tetapi tidak melakukan pemilihan acak. Kemudian yang ketiga, peneliti bersifat kuantitatif. Penelitiannya sifatnya kuantitatif atau mixed method. Jadi memang harus ada bau-bau kuantitatif. Dan yang keempat, dapat digunakan pada penelitian hukum empiris yang mengukur persepsi, sikap atau pemahaman hukum. Jadi harus ada skalanya gitu. Nah, ini kelebihannya dia menjamin proporsi sekelompok, kekurangannya pemilihannya tidak acak, rawan bias. Nah, contohnya apa nih? Tingkat pemahaman aparatur pengadilan agama terhadap implementasi e-court dalam pelayanan perkara. Peneliti bisa menetapkan kuota sampel per kategori jabatan, karena ini kan yang ditanya subjeknya kan aparatur pengadilan agama ya, isunya adalah tentang implementasi atau objeknya tentang implementasi e-court, subjeknya adalah aparatur pengadilan agama. Yang mana aparatur pengadilan agama ini pasti terdiri dari hakim, panitera, dan pegawai administrasi. Nah, masing-masing kategori tadi diambil secara kuantitatif berapa orang, berapa orang, berapa orang. Nah, ini namanya kuota. Hakim kuotanya 20, panitera kuotanya 20, pegawai administrasi kuotanya 20. Nah, ini adalah berdasarkan kuota. Yang terakhir nih, adalah purposive sampling ya, sampling yang paling populer di kalangan mahasiswa terkhusus di UIN dan Fatah Fakultas Syariah dan Hukum. Ini nih yang paling populer banget yaitu adalah purposive sampling atau sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dianggap relevan ya oleh peneliti. Jadi peneliti itu menentukan sendiri gitu kriterianya gitu ya. Ini ya cocok. Ini ya peneliti bersifat kualitatif atau studi kasus, populasinya tidak terlalu besar. Peneliti tahu siapa yang paling relevan dengan judul penelitiannya. Peneliti ingin mendalami fenomena hukum tertentu. Subjek penelitian dipilih karena keahliannya, pengalamannya, atau keterlibatannya langsung dalam fenomena hukum yang dikaji. Nah, ini contohnya adalah peran penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Ogan Ilir. Siapa populasinya? Yaitu penyuluh agama Islam. Nah, ini kenapa mereka dipilih? Ya, karena mereka bersinggungan langsung dengan pencegahan pernikahan anak, ya, yaitu di Kabupaten Ogan Ilir. Ini namanya dia, Anda punya kriteria. Ya, punya kriteria tertentu. Kalau mau Anda tambahkan kriteria lagi, karena penyuluh agama di OI itu misalkan banyak banget, Anda tambahkan aja kriterianya apa lagi gitu, untuk kemudian betul-betul tersaring. Semakin detail kriterianya, maka semakin sedikit subjek penelitian Anda secara kuantitatif ya, secara angka itu semakin sedikit gitu jumlahnya. Begitu ya. Nah, probabilitas sampel, non-probabilitas sampel, dan berbagai caranya ini adik-adik sekalian dalam sebuah riset disebut dengan teknik sampling. Ya, saya harap ini dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Feel free jika ada yang butuh ditanyakan, silakan drop pertanyaan di WA grup kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.